Hai, apa kabar? Kembali lagi sama aku, Nyimas Mada. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan selalu nemenin aku ya. Dengan banyaknya komentar kalian, thank you. Wey, jangan banyak-banyak dong. Satu orang bu sih panjang gitu, nggak apa-apa. Tapi ini satu orang sampai 10 kali. Tahu nggak sih? Aku pikir tuh banyak banget gitu ya komentar dari beberapa orang. Ternyata satu orang. Ya ampun. Bikin aja satu yang banyak gitu. Tapi jangan sampai 10 kali. Udah GR akunya. Oke guys, lanjut ya. Kita mau tahu ya energi dia hari ini bagaimana ya. Seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini, mungkin seseorang ini adalah orang yang kamu sangat sayangi ya. Bagaimana hari ini pikiran dia ya, bagaimana energi dia saat ini. Oke. Apa yang sedang dia rasakan dan apa yang sedang dia pikirkan saat ini. Oke ya, lanjut ya. Dan cekidot. Oke. Energi seseorang yang kamu cintai. Oke, pejamkan mata, bayangkan seseorang yang kalian maksud. Sebut namanya 3 kali dan apa yang ingin kalian ketahui. Oke. Bagaimana energi seseorang yang sedang kalian pikirkan? Kamu pikirkan saat ini, bagaimana energinya dia saat ini? Apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang sedang dia rasakan hari ini? Ada yang udah terjatuh. Oke. Semoga bagus. Males banget deh. Apa yang sedang dia rasakan dan sedang dia pikirkan saat ini? Guys, ya energi dia saat ini, dia tuh lagi seneng hatinya ya, lagi jatuh cinta, oke? Lagi sangat seneng banget energinya, tetapi di sana ada kebingungan. What? Udah lagi jatuh cinta tapi kebingungan ya. Kenapa? Karena saat ini orang yang dia sukai, seseorang yang sedang kamu pikirkan ini ya, seseorang yang sedang kamu pikirkan ini ya, karena seseorang yang dia cintai atau dia sayangi saat ini sedang jauh ya, ada jarak. Maksudnya ada jarak di sini bukan LDR ya kawan-kawan ya. Oke, ini bisa bilang LDR, tapi lebih ke komunikasi. Jadi komunikasinya itu kayak dia tuh lagi sayang begitu ya, lagi kangen, lagi cinta-cintanya hari ini, energinya lagi full love gitu ya. Tetapi orang yang dia cintai ini saat ini lagi nggak connect gitu loh, lagi nggak peka. Jadi dia tuh lagi nunggu hal apa ya, lagi nunggu imbal balik lah dari perasaannya dia, tapi dia nggak peka seseorang yang sedang dia sayangi saat ini. Kenapa begitu? Karena beberapa waktu yang mungkin beberapa waktu belakangan ini ada keributan, ada sesuatu hal yang membuat mereka bertengkar ya, bertengkar. Dan saat ini bertengkarnya karena ego, karena cemburu, karena terlalu cinta, terlalu sayang, akhirnya kangen gitu ya. Jadi bawaannya ngomel, bawaannya berantem, tengkar terus, tukar naik gitu ya kata Denny Caknan. Dan di sini membuat perasaan yang dicintainya ini kayak marah gitu ya, kayak nutup rasa ke orang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Ya. Apakah ini kamu? Ya. Dengan ciri-ciri tubuh sedang, badan agak semok, kulit lokal ya. Mata agak sipit, bukan sipit sih, sedang aja. Oke. Ya, oke. Dalam jalannya saat ini dia juga apa ya, memiliki orang lain selain
dia yang tadi saya sebutkan ya. Jadi dia juga ada hubungan atau mempunyai perasaan atau dia juga berhubungan sama kamu gitulah ya, intinya dia menduakan kamu gitu ya, dia punya orang lain selain kamu. Ya, oke teman-teman, maafin aku tapi itulah yang harus aku katakan ya. Di sini dia terhadap kamu begitu sangat serius ya. Jadi dia di dalam hubungan itu sebenarnya serius sama kamu, tetapi ada rasa kecewa ya. Oke, kita lihat lagi. Kenapa sih ada rasa kecewa gitu? Tetapi ada rasa kecewa sehingga tidak sering berjumpa, tidak sering berkabar, lost contact sudah beberapa lama gitu. Oke, dikarenakan apa? Kamu sama dia seperti tidak lagi ada hubungan, seperti tidak ada lagi komunikasi. Karena perasaan cemburu, mungkin di dianya juga tipe orang yang pencemburu ataukah, Anda ya? Di sini banyak sekali kecurigaan, banyak sekali kecemburuan yang mewarnai perjalanan hubungan kamu dengan dia ya. Sering banyak bertengkar gitu. Terus, tapi meskipun kamu sama dia sering bertengkar, banyak cemburu, banyak berantemnya gitu ya, tetapi hubungan kamu sama dia, tidak tidak bisa terpisahkan. Ya, tidak berpisah maksudnya seperti itu. Meskipun kamu sama dia, berjauhan atau mungkin, nggak ada komunikasi, tetapi, dia tidak mau meninggalkan kamu, di dalam batinnya dia sangat mencintai kamu gitu ya. Meskipun sekarang ini dia mungkin lagi, nggak eling gitu ya, dia lagi tergoda orang lain, tapi kita cek lagi nanti kartu di bawahnya seperti apa ya. Tapi dia perasaannya besar terhadap kamu untuk masa depan nanti ya. Di sini meskipun banyak keperihan, kepedihan, kejengkelan ya, rasa emosi yang besar antara kamu dan dia, sering ada keributan gitu ya, tetapi, dia tidak pernah ingin meninggalkan kamu, bahkan dia juga tidak pernah ingin, apa ya namanya, melukai kamu. Di sini adalah kamunya mungkin yang sudah sangat, menjaga jarak, bahkan kamu sendiri di sini sudah sangat kuat untuk tidak lagi tergoda, untuk tidak lagi, apa namanya, untuk tidak lagi, apa ya namanya tuh, merespon dia lah gitu ya. Karena rasa amarah kamu itu yang membuat logika kamu terbuka sehingga kamu mengatakan bahwa ini hubungan nggak bener gitu, ini hubungan udah nggak bagus gitu ya. Kenapa sih gitu loh, cuman komunikasi aja agak susah. Karena di sini yang aku lihat adalah soal komunikasi dan jarak ya, sehingga membuat kamu sama dia sering banyak kecemburuan dan kecurigaan ya. Dan juga ditambah seperti ini, karena kamu tuh jauh ataupun dia jauh ataupun karena pekerjaan kalian begitu sangat sibuk, oke, di sini. Jadi membuat kamu tuh kayak nunggu-nunggu dia terus ya, nggak ada kabar gitu, apa enggak kamu yang nggak pernah ngasih kabar ke dia sehingga dia marah. Ini energinya bolak-balik ya teman-teman ya, bisa di dia, bisa di kamu, tapi ini emang, energi feminims dan energi itu, apa namanya, dari pasanganmu juga kenceng, sama-sama memiliki ego, tabiat yang sama ya, kembar kalian tuh berdua ya, seperti itu ya. Jadi kamu sering marah, dia sering marah, kamu sering jengkel, dia jengkel, kamu keras, dia keras gitu ya. Tapi dia pendiam, kamu bawel, oke? Ya, seperti itu. Tapi bisa dibalik ya, karena aku melihat juga dari sisi dia juga ada kebawelan saat-saat mungkin di saat dia mungkin harus mengeluarkan kebawelannya itu ya. Di sini banyak kecemburuan yang apa ya? Dia selalu nunjukin atau dia selalu nuduh kamu melakukan hal yang di luar keinginan kamu gitu ya. Dia selalu menuduh kamu jika kamu tidak memberikan informasi kepada dia, kamu sedang menduakan dia, bahkan kamu sedang jalan dengan orang lain di sana. Padahal kamu di sana sedang ada masalah di dalam pekerjaan, bahkan finansial kamu ya. Kamu sedang terjebak sesuatu di sana. Mungkin karena juga secara mental, secara fisik kamu agak lelah gitu bekerja, agak lelah dalam banyak pikiran, banyak masalah, banyak urusan cinta juga ditambah ya, sehingga kamu banyak ngabisin tenaga, agak drop gitu ya belakangan ini, ya badan kamu juga mungkin banyak mengeluarkan keringat dan panas, saking panasnya gitu ya, bukan panas cuaca tapi perasaan kamu, sehingga kamu kayak males untuk berkomunikasi, bahkan kamu pengennya sebenarnya kamu kepoin dia, tapi kamu udahlah mendingan gak usah tahu daripada aku sakit gitu ya. Jadi di sini kamu untuk sepertinya males untuk berkomunikasi sama dia dan malas untuk terhubung dengan dia ya. Kayak ngeblok gitu ya, dianya mau ngeblok atau kamunya nih yang ngeblok, ke males gitu ya. Padahal kamu sayang
kangen banget sama dia ya. Perasaannya pengen pengen banget ngobrol tapi kayak di-blok gitu ya, nggak dikasih jalan buat, hatinya biar terbuka, hatinya biar ngeplong gitu, bisa kasih tahu ke dia bahwa keadaan kamu begini-begini, bahwa keadaan dia begini-begini, enggak. Lebih baik nggak usah tahu gitu ya, gitu. Lebih baik nggak usah tahu, lebih baik nggak usah paham apa yang sedang terjadi sama dia, apa yang sedang kamu alami. Jadi kamu banyak diem di sini ya. Kamu banyak diem, banyak berubah sikapnya, banyak-banyak berpikir, banyak sesuatu hal yang sedang kamu plan untuk segera kamu aplikasikan di dalam kehidupan kamu agar kamu tidak merasakan terus panas hati, perih gitu ya. Di dalam hubungan ini kamu banyak sekali kelemahan, bahkan mengalah karena apa? Karena jarak dan karena rasa cinta kamu yang besar sama dia sehingga kamu banyak mengalah terhadap dia. Padahal kamu di sini sangat bawel, galak, tegas, pinter, kuat, tetapi kamu selalu mengalah karena kamu takut kehilangan dia. Seperti itu ya. Oke, sayang, rasa cinta, senang hati gitu ya, membuat apa ya, kamu pelin-pelan gitu loh, kamu mau ninggalin tapi kamu sayang, kamu nggak ninggalin dia tapi kamu kesel, kamu sedih, dia berulang-ulang kali seperti itu ya. Kenapa sih berulang-ulang kalinya? Karena dia tuh, banyak sekali tidak tepat janji, tidak suka telepon sesuai maksudnya gini loh, satu hari itu ada telepon atau itu ada chat gitu untuk ngasih tahu informasi dia bagaimana keadaannya, bagaimana keberadaannya gitu ya. Pokoknya informasi tapi dia tidak ruwet banget kan kamunya. Kamu kan pingin tahu. Begitu juga mungkin dari dianya ya. Ini soalnya energi bolak-balik loh, nggak di kamu aja. Di dia juga sama. Kalian energinya kembar. Jadi dia ngerasanya kamu tuh susah banget sih buat ngasih kabar ke dia gitu. Padahal kamu di sini sebenarnya udah males ya ngasih kabar karena pasti ribut. Kalau kamu kesini lagi ada perlu kesini nggak bisa, nggak boleh. Kalau mau kamu kesini nggak boleh. Jadi kamu tuh banyak dilarang, banyak dikekang ya, diikat sama dia, tapi dia kurang perhatiannya, cuman bawelnya doang. Tapi kamu di sini ngelanggar dengan nggak mau ngasih tahu dia, bahkan kamu juga kayak males gitu ya ngasih laporan terus. Tapi nyatanya dia juga sama, nggak pernah nempatin janji, nggak pernah ngikutin apa yang kamu omongin saat ini. Meskipun sama-sama ya, kamu sayang sama dia sayang sama kamu lagi cinta, dia lagi cinta, kamu lagi gairah, dia lagi gairah, kayak gitu, kembar. Jadi kalau misalkan kamu lagi berantem, terus kamu komunikasi nih lagi di blok nih ya, tiba-tiba dibuka, terus bilang kangen, terus dia respon kangennya, nggak bales gitu loh, nggak dendam gitu, tapi ya direspon gitu ya. Jadi masih ada apa ya, kayak lucu ya emang. Jadi saat kamu di-blok, tapi kalau saat kamu kangen pasti dia respon. Kamu juga gitu respon, nggak bisa marah. Karena apa? Sekali lagi aku bilang, kamu nggak bisa ngelepas dia, bahkan kamu juga nggak bisa ngejauhin dia. Begitu juga dengan dia. Meskipun kamu tahu ya, dia tuh banyak yang suka ya, banyak yang suka, banyak yang goda, banyak yang ngerayu. Bahkan kamu tahu sendiri dia juga ada perasaan sesuatu yang berubah dari kamu. Kamu juga tahu bahwa dia tuh kayak ada semacam apa ya, tingkah laku dan gerak-geriknya agak beda. Kamu udah tahu tapi kamu nggak memperdulikan itu, tapi kamu nggak bersikeras ke sana, pikirannya nggak negatif terus. Jadi kamu malah mengambil alih, bahkan kamu seperti kayak memang capek gitu ya hubungan sama dia karena dia nggak bisa digoda sama kamu juga ya. Tapi dengan kamu marah apa dengan kamu mendiamkan dia, seperti kamu yang taktik-taktik yang bisa membuat dia lumpuh gitu ya. Kayak dia tuh ngerasa nggak bisa jauh sama kamu juga gitu, meskipun mungkin dia bohong ya jauh dari kamu, dia ada sesuatu di luar, tapi dia nggak bisa ngelepasin kamu gitu ya. Mungkin dia ada satu orang lagi di luar sana gitu ya, ini, tapi dia nggak bisa ngelepasin kamu, dia sayang sama kamu gitu ya, dia cinta banget sama kamu. Tapi setiap kali kamunya mungkin memposting sesuatu yang bukan foto ya, tapi sesuatu perkataan atau apa, dia pasti langsung kayak panas hati, jengkel, kesel, takut kehilangan kamu itu ada. Jadi energinya sama, nggak di kamu dan nggak di dia, tuh sama-sama nyetrum gitu ya. Kamu juga sebenarnya pingin sih gitu ya punya orang lain lagi selain dia, tapi kamu apa ya, menolak hal tersebut karena apa? Aku ngelihat di sini kamu orangnya cerdas ya, nggak segampang itu ya pindah ke lain hati, apalagi ke lain body gitu ya. Jadi kamu lebih menerapkan untuk membersihkan hati kamu dari hal-hal negatif, keperihan, kepedihan, penderitaan, kekecewaan, pengkhianatan. Mungkin nggak semuanya kamu tahu tentang dia, tapi kamu tidak pernah mengiyakan apa yang ada di dalam kalbu kamu ya. Misalkan kamu tahu dia pasti lagi selingkuh, misalkan aneh gitu loh, nggak pernah komunikasi, setiap komunikasi mungkin tulisannya banyak, tapi dia jawabnya dikit gitu. Kamu udah paham
nggak mungkin dong kerja sampai sesibuk itu gitu ya, nggak mungkin dong dia lagi ngumpul sama temen sampai segitu ya gitu. Jadi kamu udah paham di sini gitu ya, tapi kamu tidak mengiyahkan keadaan tersebut demi apa? Demi kesehatan mental kamu, dan kamu terus membuat dia seperti kayak biar kalah sama kamu. Jadi kamu terus terus dan terus ya memberikan positif vibes kamu ya ke dia, sehingga dia mau nyerang kamu tuh nggak bisa. Oh, kamu kayaknya sayang banget sama dia, padahal kamu lagi jengkel, lagi kesel gitu ya. Akhirnya apa teman-teman? Kalau teman-teman melakukan hal tersebut kepada dia, dia justru kayak malu loh, beneran serius. Dia ngerasa dia cinta banget sama gue loh, nggak mungkin gue sampai kayak gitu. Nah gitu ya. Meskipun dia di dalam hatinya nyeleweng loh gitu ya. Aku lihat mungkin dia sudah komunikasi, tapi dengan kata tapi di sini dia tidak pernah bisa meninggalkan kamu ya. Dia juga tidak pernah bisa meneruskan hubungan ini dengan orang yang dia dekati atau yang mendekati dia saat ini. Kenapa? Karena menurut dia mungkin versinya beda. Mungkin dia lebih banyak eee, apa ya, seperti pergaulannya mungkin kebanyakan hal-hal yang tidak cocok dengan pasangan kamu, sedangkan kamu, meskipun kamu ini adalah orang yang pintar, cantik, dan segala macam serba sempurna di kamu, tetapi kamu tidak orang yang tidak genit, tidak umbar gitu ya. Bukan perempuan yang seperti gampang untuk berteman dengan laki-laki, bahkan juga si laki-lakimu ini nggak gampang untuk berteman dengan perempuan gitu ya. Meski dia memang banyak yang naksir sih guys ya. Banyak yang naksir, tapi dia kuat banget sih. Karena apa? Karena kamu levelnya lebih tinggi dari orang yang naksir dia saat ini. Jadi dia mungkin ada suka, teman, pada saat diajak komunikasi atau ketemu itu wow gitu ya. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Mungkin ada yang menggodanya melebihi itu. Mungkin itu bukan kalian di sini, bukan pembacaan kalian hari ini. Oke guys, ini tidak ada hubungannya dengan orang ketiga yang secara ada hubungan lebih hubungannya lanjut gitu ya, enggak. Dia memang digoda ya, digoda dan tergoda, perasaannya seneng gitu. Gimana sih kalau ada yang naksir, ada yang muji, ada yang memberikan kata-kata yang bagus, dia tuh berbunga-bunga, hatinya berbunga-bunga, hatinya bahagia, seneng gitu loh. Ada yang suka tapi dia bingung di sini gitu loh ya. Orang yang dia suka itu apa sih di sini tidak sesuai, apa banyak perselisihan gitu dengan doi kamu ini gitu ya. Sehingga di sini banyak bertengkar gitu. Mereka hampir mau jadian ya, tapi di sini putus ya. Karena apa? Karena memang nggak sesuai dengan harapannya dia gitu loh. Dia mau nyeleweng nih tadinya, tapi seiring waktu berjalan dia kendalikan dirinya, kendalikan hatinya untuk tetap milikmu, untuk tetap bersama dengan kamu. Walau bagaimanapun kamu adalah seseorang yang sangat spesial di hatinya saat ini. Meskipun dia secara nakal di dalam hatinya mungkin nyeleweng ya, tetapi di dalam kalbunya dan untuk masa depannya hanya ada diri kamu, hanya ada dirimu di dalam doa dan jalannya ya. Tapi untuk iseng-iseng mungkin ya, kalau misalnya iseng-iseng berhadiah gimana? Enggak. Sekali lagi aku bilang enggak, karena dia di sini serius. Semoga ini sampai sampai jenjang pernikahan dan ada jodoh dengan kamu ya. Seseorang ini orang yang sudah apa ya namanya ya, memiliki pasangan ya. Satu di sini, tapi kamu di sini sangat dia cintai dan sangat dia sayangi. Untuk teman-teman yang sering komplain, tapi memang ini begitu apa adanya, aku nggak bisa bohong ya, emang listriknya begini kok gitu ya. Kamu juga mau ngomong apa kalau kamu mau screenshot kasih orang lain juga memang beritanya seperti itu ya. Orang ketiga yang disayang. Oke, guys, jangan buruk sangka terus dong ya sama aku, karena aku juga nggak bisa membagus-bagusin apa namanya bacaan ini kalau memang apa adanya seperti itu ya. Jadi diterima aja loh gitu loh, bukan untuk menyakiti siapapun karena ini hanyalah hiburan ya. Kalaupun ini ada kesamaan di dalam kehidupan Anda sehari-hari, mohon dimaafkan dan jangan sampai diafirmasi ya guys ya. Kita ngobrol dan cerita di sini senang-senang aja supaya hari-hari kita yang penuh dengan beban, derita itu hilang gitu ya. Nggak terlalu fokus terhadap kesusahan, kesulitan dalam hidup. Kenapa? Karena itu akan menjauhi kita dari hal-hal yang positif, baik, dan rezeki yang besar itu akan menjauh kalau kita sering banyak manyun, ngelamun, bahkan membenci orang dengan tiba-tiba, itu juga nggak bagus ya. Kenapa seperti itu? Memang hawa orang-orang yang punya hatinya sempit tuh susah banget untuk menyukai orang lain, bahkan mendengarkan orang lain ngomong bener aja kayaknya dia nggak terima gitu ya, apapun pengennya dari dia aja gitu ya. Teman-teman semuanya, kita cek zodiak apa yang malam ini ada di pembacaan kali ini. Tunggu sebentar. Guys, kalau yang mau reading silahkan ya, ada di kolom description untuk
5 pertanyaan 50.000 ya, itu untuk chat, tapi untuk komunikasi atau dikirimkan melalui video itu 200.000. Oke deh guys, siapapun yang udah bayar ke aku boleh langsung kontak aku aja ya, langsung bilang udah pernah bayar tapi belum aku baca gitu ya. Aku nggak akan marah ataupun meledekin ataupun apa ya, karena aku memang sebenarnya orangnya hobi bercanda sih gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang udah chat kayak ngerasa baper gitu ya dengan candaannya. Oke, mohon maaf ya. Ya memang begini ya kan, kalian tahu ya aku dalam membacakan kartu aja seperti apa cara bicaranya. Dan ini dia zodiak-zodiak yang ada di pembacaan kita kali ini. Kita ambil 7 ya guys. Oke, kita langsung bacakan. Untuk yang pertama ada The Moon. Oke. Perasaan kamu emang saat ini lagi sedih ya, karena dia nggak ada komunikasi, emang sengaja kamu blok juga kayaknya ya, karena kamu nggak mau tahu tentang dia. Terus kamu juga ngedengar beberapa gosip atau melihat gosipnya sendiri gitu ya tentang kekasih kamu ini, tentang pasangan kamu ini, tapi kamu nggak mau merespon sebenarnya, nggak mau bicara dengan orang lain, biarkanlah anjing menggonggong gitu ya, kafilah tetap berlalu, tapi kamu tetap kena juga bapernya gitu, tapi nggak terlalu dalam ya, jangan terlalu dipikirkan banget, soalnya kalau nggak kayak gitu kamu ntar nggak dapet dia gitu. Afirmasikan yang terbaik buat kamu ya, buat diri kamu sendiri, jangan sampai kamu terpengaruh oleh energi kesedihan, nanti akan membawamu kepada penderitaan gitu. Jadi kamu harus lepas gitu, karena apa, kalau kepercayaan diri itu membangkitkan energi besar ya, seperti bola api gitu, apapun yang bersifatnya lemah akan hancur gitu kan. Jadi kamu jangan sampai lemas, jangan sampai hilang energinya ya, jangan sampai berpikiran negatif terus, nanti ya kamu bisa menarik penyakit hati, penyakit pikiran, dan akhirnya kamu jatuh sakit ya, jangan sampai seperti itu. Oke, ada Seven of Coins, artinya kamu sedang menunggu ya, sedang menunggu komunikasi atau usaha dari dia bagaimana kepada kamu ya. Kamu sebenarnya bisa melakukan itu sendiri, kayak ngechat, nelpon, atau ngejumpai dia, cuman saat ini kamu hanya ingin tahu effort dia bagaimana usaha dia ke kamu, makanya kamu berharap-harap cemas ya, kalaupun dia nggak ngelakuin hal yang sama kamu bakal duluan. Oke, di sini ada King of Swords, artinya apa? Memang kamu keras kepala banget, kamu juga nggak mau lah kehina-hina orang kayak gitu ya. Begitu juga dengan dia loh, dia keras kepala banget, dia ngerasanya apa ya, kamu yang salah gitu loh ya, kamu yang sering cemburuan, kamu yang sering banyak larangan. Jadi akhirnya dia tuh kayak pasang apa ya, pose mahalnya dia gitu loh, gaya mahalnya dia. Jadi ke kamu itu kayak sengaja gitu bikin kesel gitu, padahal dalam hatinya sama-sama sayang, sama-sama seneng, sama-sama saling rindu. Oke, Two of Coins ya. Bingung. Sama-sama kangen ya, besar kangennya, besar keinginannya untuk bicara itu sama ya, cuman di sini nggak ada yang mau duluan ya. Terus ada The Word, artinya apa? Nanti kamu baikan lagi, nanti kamu marahan, nanti kamu baikan lagi, nanti kamu itu terus ya, nggak selalu kayak gitu. Kebiasaan itu selalu mewarnai hubungan kalian, tapi disinilah kamu sama dia selalu bisa apa namanya, kerjasama, selalu bisa membuat planning berjalan dengan baik. Tapi tiba-tiba karena memang rasa cemburu dan iri hati, kadang-kadang kamu suka membubarkan semua plan, bahkan juga kamu kayak ngambek nggak jelas gitu ya, karena memang ya sifat perempuan ya, atau sifat laki-laki juga ada yang seperti ini, banyak seperti ini ya, dia juga seperti itu. Jadi udah di plannya udah diurus dengan mateng, tiba-tiba gatot gitu ya karena ngambek ya, seperti itu ya. Kamu nggak selalu kembali lagi, nanti kamu marahan, kembali lagi nanti kamu marahan, jadi kayak gitu aja terus. Ada Seven of Cups ya. Untuk saat ini ya, kamu merasa dia adalah sahabat, selain dia pasangan kamu, tapi kamu ngerasa dia sahabat kamu, dia ngerasa kakak kamu, dia ngerasa adik kamu, dia ngerasa orang tua. Jadi apa ya, kamu merasakan di dia itu semua orang ada ya, maksudnya semua sifat ada di dia. Begitu juga dengan dia ke kamu, jadi emang cermin ya energinya sama gitu ya. Jadi apapun yang dia punya pasti dia mau bilang sama kamu, dan apapun yang kamu punya pasti kamu pengennya bilang sama dia. Milih-milih gitu pasti kamu ngomongnya ke dia. Dia juga seperti itu ya. Kamu sama dia sama-sama memiliki sifat yang sama ya. Kamu selalu mengedepankan sesuatu hal yang mungkin yang baik-baik dulu, yang bagus-bagus dulu. Beda dengan dia yang mungkin main ambil. Tapi selama berhubungan dengan kamu banyak perubahan positif sebenarnya di diri dia. Dia lebih wanti-wanti, lebih bisa
mengawasi keuangannya, dan juga dia sebenarnya lagi berhati-hati dalam berkomunikasi dengan siapapun, karena ya tahu sendiri dia banyak yang menggoda, bahkan kamu juga tahu dia disukai banyak orang gitu. Jadi kamu di sini cuma memberikan kepercayaan dia, meskipun di sini banyak kecemburuan yang kamu alami ya. Five of Coins. Kadang-kadang kesusahan kamu itu ya sangat susah itu karena rasa cemburu, karena rasa cemas, karena kangen gitu ya. Sehingga bertengkarnya hebat banget, sehingga kamu merasa kesepian, dia juga ngerasa kesepian sebenarnya ya. Tapi karena ego kalian berdua yang besar itu nggak mau ngeduluin satu sama lain, padahal sama-sama saling pingin ngobrol gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kamu sama dia nggak pernah ngobrol, nggak pernah ketemu. Tapi setiap kali ada kepentingan atau ada kebutuhan dia, atau mungkin kamu lagi butuh bantuan ataupun dia lagi butuh bantuan, dia selalu ada buat kamu. Bahkan kamu juga selalu ada buat dia. Kamu nggak pernah ngebahas apapun masalah dengan dia, bahkan dia pun begitu. Kalau udah lama nih, 3 hari, 2 hari, seminggu gitu ya, lupa gitu. Sengaja sepertinya dilupain supaya apa? Supaya kamu juga nggak pusing. Begitu juga dengan dia nggak mau terbelit-belit. Jadi kayaknya pengen apa ya, yang udah lewat ya udah gitu. Kamu juga kayak gitu ya, selalu selalu dan selalu begitu. Jadi kalau susah, kalau senang, pasti butuhnya dia juga begitu ya. Three of Wands ya, hati-hati nih teman-teman, ada Three of Wands. Artinya apa? Kadang-kadang kalau lagi berantem ngomong sembarangan, please jangan pernah bilang nanti aku tinggalin kamu loh, nanti aku pergi cari cewek lain loh, nanti aku cewek cowok lain loh gitu ya. Jangan ya, karena perkataan itu adalah doa. Ya, ada Three of Wands. Banyak yang susah loh. Ya, orang ceria, orangnya meskipun pendiam, nggak banyak omong, tapi siapapun yang ngomong sama kamu suka. Siapapun yang ngomong sama dia pasti langsung suka, karena memang segitu menariknya, segitu apa ya, bukan karismatik ya, tapi ada seseorang siapapun yang berjumpa, ngobrol, ketagihan gitu ya. Kayaknya orangnya enak gitu diajakin ngobrol, diajakin curhat, seperti itu. Makanya kamu banyak cemburu ya, tapi juga banyak ngasih tahu supaya berhati-hati, jangan terlalu merespon, dan kamu mulai mengurangi atau menata cemburu kamu jadi lebih baik lagi, agar kamu tidak selalu gampang curiga, gampang baperan, jadi nggak banyak ke kemakan omongan atau kemakan pikiran kamu sendiri, sehingga kamu banyak mempelajari apa yang sebenarnya situasi di luar sana yang membuat kamu sama dia sering bertengkar. Begitu juga bagaimana kamu menerapkan hubungan ini sekarang, mungkin lebih low ya, nggak kayak dulu bawanya berantem, cemburu, bahkan mungkin sampai ngeblok. Tapi sekarang juga gitu sih, walaupun ngeblok dia tetap nggak ngeblok, tapi nanti dibuka lagi gitu ya, seperti itu. Ngeblok dibuka, ngeblok, dibuka. Jadi memang berantem terus tapi tidak pernah berpisah ya. Pack of Sword, hati-hati, selalu menggunakan kehati-hatian kamu saat ini untuk berkomunikasi sama dia. Kamu nggak, walaupun mungkin ya, walaupun kamu berpikiran dia jahat, dia berselingkuh atau dia mendua, tapi kamu berhati-hati di sini untuk berkata-kata hal seperti itu. Bahkan untuk berpikiran untuk melontarkan kata-kata yang begitu ke dia itu dipikir-pikir dulu, sampai benar-benar emang bagus nggak ini, cocok nggak ini diomongin gitu ya. Akan ada waktunya, di setiap marah pasti ngomongnya jujur-jujurnya ya, tapi untuk saat tidak berkomunikasi selalu ditimbang-timbang dulu, biar nggak terpengaruh, termakan omongan yang datangnya dari hawa negatif, sehingga mengurangi apa ya namanya ya, rasa cinta itu lama-lama pudar. Tapi kamu enggak, kamu pintar merangkai atau menata rasa kamu, sehingga saat cemburu besar pun kamu masih bisa untuk tidak begitu sangat marah. Begitu juga dengan dia tahu mungkin kamu cemburu, dia tahu mungkin kamu curiga, tapi dia berusaha untuk tidak tahu atau pura-pura, padahal sebenarnya dia tahu ya. Five of Cups ya, banyak sedih sih di hubungan ini gitu, karena kamu ngerasa memang dia susah banget komunikasi gitu, ngerasa kayak dia mau pergi ninggalin kamu, tapi kamu di sini udah ikhlas, udah pasrah, udah nggak mau nuntut juga, udah nggak mau pusing ya mikirin bagaimana cara deket, bagaimana bisa ketemu, udah nggak kepikiran lagi di kamu gitu loh. Kamu cuman pengen mungkin saat ini masih bisa komunikasi, bisa jadi teman supaya nggak putus, supaya nggak banyak konflik. Jadi kamu selalu pengen apa ya, bersama dengan dia ya, meskipun mungkin tidak romantis, tapi dia tidak bisa apa namanya tuh, tidak bisa ninggalin kamu, kamu juga tidak bisa ninggalin dia ya, walaupun ketemu gitu nggak romantis gitu ya, tapi ya gitu, nggak bisa kehilangan gitu ya. Mungkin berantem dari chat atau visi, tapi kalau ketemuan gitu ya, kayak di sini kalau ketemuan tuh pasti bahagia, gembira gitu hatinya ya. Emang kayak gitu sifatnya ya. Jadi kayak gini, mmm,
lagi bertengkar nih, cemburu gitu ya, karena jauh nggak pernah datang, terus akhirnya banyak curiga, banyak suudzon. Wah, berantem lah di telepon, di chat, tapi ternyata saat ketemu nggak seperti itu ya. Kamu selalu bijaksana, dewasa, pengertian gitu, perhatian, kamu baik banget. Aku melihat di sini kamu adalah orang yang sangat baik, walaupun kamu keras, lemah di dia, tapi sebenarnya kamu adalah orang yang paling kuat ya. Begitu juga dengan dia seperti itu. Jadi energi kalian tuh sama. Mungkinkah kalian twin flame? Tapi aku melihat memang kebanyakan atau kesamaan dalam energi itu ada, tapi untuk twin flame sendiri belum ya. Tapi secara kerasanya gitu ya, memang kayaknya nggak bisa pisah gitu ya, meskipun dia kayak mungkin lebih dewasa dari kamu yang lebih muda gitu ya, tapi kamu terlihat lebih dewasa dan paham, sehingga dia tuh nyaman dengan kamu gitu ya, meskipun saat ini kamu sudah tahu ya belangnya dia, tapi kamu tidak pernah mencaci atau memaki, tapi maafin, bukan maafin karena kamu takut kehilangan, bukan kayak apa sih, kok kehina banget gitu ya, masih digituin kok masih mau gitu ya berhubungan, bukan, tapi kamu kayak yang gini loh, ya iya cemburu, tapi nggak mungkin dia sampai kelewat begitu gitu loh ya. Dia pasti ada punya batasan, dia pasti nggak gampang melangkah ninggalin kamu. Walaupun kamu mungkin sama dia nggak jarang ketemu atau jarang komunikasi, tapi untuk hal-hal seperti ingin meninggalkan atau putus gitu pasti kalian akan bicara dulu. Jangan, dan kamu yakin bahwa dia tidak akan meninggalkan kamu tanpa tanpa tidak bicara gitu ya. Ngerti nggak sih? Jadi mau putusnya tuh ngomong dulu, nggak ninggalin gitu aja gitu ya. Kamu percaya hal itu, dan kamu juga udah siap sih kalau kalau suatu ketika nanti dia pergi begitu aja tanpa ngomong, kamu udah siap gitu ya. Kamu juga di sini selalu menjaga perasaan kamu supaya kamu tetap menang dan tidak kalah dari dia. Makanya kamu banyak ide, banyak berpikir supaya kejadian atau kelakuan dia yang bikin kamu sedih, kamu pingin menang terus ya dalam hal ini, untuk sembuh, untuk kuat hatinya. Jadi kamu selalu membuat atau apa ya namanya ya, kayak gini loh, kamu kan tahu kamu lagi disakiti, perih hatinya gitu ya, terus kamu untuk menyembuhkannya ini kamu ngalahin dia dengan hal apa gitu, terus kayaknya dia tuh kayak bertekuk lutut kayak gini, "Oh iya minta maaf." Nah, kamu langsung lega, besoknya kamu udah nggak mau komunikasi lagi, nanti dia nyari-nyari kamu gitu ya. Ngerti nggak sih? Ada zodiak Pisces, Virgo, Scorpio, ada Capricorn, oke, ada Sagittarius, ada Gemini, Taurus, Aries, oke, Libra dan Gemini ya. Teman-teman semuanya, emang kalau cinta tuh kayak gitu susah ya, meskipun kamu udah tahu dia udah punya pasangan gitu ya. Tapi memang ngeklop banget sama kamu, terus kamunya kesel mungkin ya, tapi memang hidup itu dalam percintaan banyak ujiannya sih ya. Banyak sekali godaannya, tapi ya kita bersyukurnya masih dikasih kesehatan ya, kamu juga masih bisa kuat untuk menjalani kehidupan ini tanpa dia ya. Aku lihatnya di sini mungkin kamu juga pengen pergi ninggalin dia, tapi dia selalu ngejar kamu ya. Selalu datang lagi, selalu telepon lagi. Jadi setiap kamu melangkah pergi untuk pergi gitu yang ngilang, tapi dia selalu menemukanmu, bahkan kamu tidak pernah bisa menolak untuk membalas atau menelpon kembali ya. Seperti itu teman-temanku semuanya. Jadi energi dia saat ini, perasaan dan pikirannya ingat ke kamu, dan juga lagi senang hatinya terhadap orang baru yang sedang menggoda dia, dan ini adalah energi kamu juga ya. Buat teman-teman semuanya, thank you udah dengerin videoku yang baru ini. Terima kasih banyak, jangan lupa komennya, dan salam damai, sehat selalu. Tolong maafin ya kalau aku banyak salah, maafin kalau aku bicaranya kurang bagus, tapi memang aku seperti ini ya. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih banyak dan sukses selalu, dan bye-bye.